Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'du. Yang kita muliakan dan kita hormati keluarga besar kita daripada saudara Huzaifi yang disebut namanya beserta istri tercinta saudari Merita. Mudah-mudahan pada hari ini diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan hajat-hajat dan cita-cita beliau, serta diberikan kebahagiaan, keselamatan di dunia sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada hari ini mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, tamu-tamu yang ada, saudara-saudara kita, keluarga besar kita dari Nurul Iman beserta dari keluarga mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan, mudah-mudahan diberikan keberkahan hidupnya, diberikan kesehatan badannya, dipanjangkan umurnya, serta diberikan keselamatan dunia dan akhirat beserta Huzaifi dan Merita. Merita ya. Artinya apa? Merita, nikahi aku dong. Enggak lah, mudah-mudahan tadi semuanya sudah dibacakan sama saudara Habib Abdul Qadir tentang bagaimana berumah tangga, bagaimana menjaga keluarga, bagaimana menjaga anak-anak perempuan kita, terutama yang ada di sini, saudara-saudara kita, saudari-saudari kita. Mari sama-sama kita menggapai rahmat dan kasih sayang Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya datang ke sini jauh-jauh hanya untuk datang mengucapkan selamat untuk keluarga besar Huzaifi dan istri tercinta yang bernama Merita. Pasti diingat. Yang paling cantik di sini, yang paling ganteng di sini Huzaifi. Paling ganteng. Yang lain masih belum. Karena apa? Masih belum menikah. Mudah-mudahan secepatnya yang sudah umur langsung melanjutkan jenjang yang lebih lagi, yaitu menikah. Kalau sudah umur, wajib hukumnya kita menikah. Yang masih kecil-kecil sekolah dulu, belajar dulu yang rajin. Selesai dia sekolah, barulah dia menikah. Jangan lagi pergi keluar malam-malam kalau bukan pergi acara majelis taklim ataupun pergi ke masjid bersama keluarga. Karena kita datang ke majelis ini bersama keluarga-keluarga kita, mudah-mudahan kita bersama keluarga kita nanti di yaumil mahsyar bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya yang dilindungi dan dijaga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkah apa? Berkah daripada hadir, daripada tempat di mana diajarkan ilmu-ilmu, tempat bagaimana diajarkan pengetahuan. Ini kan dapat pengetahuan baru kan, dapat pelajaran baru kan, karena yang akan ditinggalkan oleh orang yang meninggal dan oleh keluarga-keluarga kita yaitu adalah harta dan anak-anak yang soleh dan soleha dan ilmu-ilmu yang diberikan pada hari ini tadi. Itu yang menyelamatkan kita. Jadi anak-anak kita yang punya anak di sini banyak kan, rata-rata sudah umur. Mari sama-sama saudara-saudara kita, kalau ada yang mungkin sekolahnya di luar susah karena SD, SMP, SMA itu campur aduk, laki-laki, perempuan, beb, susah mau menjaga anak 24 jam, nggak bisa ditaruhkan di pesantren. Karena tidak ada suatu pemimpin, seorang pemimpin, orang besar, orang hebat lahir daripada boarding school. Nggak akan muncul orang yang tidak hebat daripada sekolah boarding school. Karena presiden-presiden besar semuanya sekolah di boarding school. Maka dari itu marilah mondok di pesantren. Apalagi sekarang sudah tidak ada lagi alasan untuk tidak mampu biaya pendidikan.
Ada di Al-Asyriyah Nurul Iman, gratis. Lihat saudara Huzaifi, beliau dulu kecil bersama-sama saya waktu kecil. Sekarang sudah besar, sekarang sudah menikah. Bangga melihat murid yang sudah menikah. Guru itu akan bangga dia ketika murid itu sudah bisa berumah tangga. Bangga guru. Yang tadinya dia menuntut ilmu, sekarang sudah bisa mempraktekkan ilmu. Yang tadinya belajar, sekarang sudah harus beramal kehidupannya. Yang tadinya berusaha, sekarang sudah harus bisa menata. Yang tadinya hidup sebatang kara, sekarang sudah ada buntutnya. Udah bisa. Bangga guru bisa melihat muridnya sukses. Bangga. Sukses itu tidak harus jadi presiden, tidak. Belum tentu presiden itu orang hormat. Tetapi kalau orang seperti Huzaifi sudah kiai, dia ustadz, dia pesantren, agama dia ngerti umum, dia keluar di luar, dia mengerti agama, dia mengerti umum. Itu yang ditunggu-tunggu bangsa Indonesia. Sudah tidak butuh lagi orang yang mengerti ilmu umum terus, yang tidak takut dengan Tuhan, yang berani akhirnya menindas manusia. Karena dia dengan Tuhan saja tidak berani, apalagi dengan sampean-sampean ini, wahai orang-orang umum. Jadi dididiklah anak-anak kita, dididiklah keluarga-keluarga kita agar mengenal agama ini, Islam yang memberikan keselamatan bagi kita. Oh, nggak boleh menyakiti saudara. Oh, harus menolong sesama orang. Oh, ada Tuhan, ada Allah yang maha melihat. Tapi kalau orang tidak punya Tuhan, kamu sama ayam saya sembelih sama-sama, nggak ada perasaan. Maka dari itu agama itu harus bersebelahan seperti bayangan kita. Kemana kita berada selalu mengikuti kita. Jadi jangan lepas dari agama. Mudah-mudahan Kiwil beserta istri, Kiwil lagi, udah nggak boleh lagi sebut Kiwil. Udah jadi bapak, nggak boleh lagi sebut Kiwil. Itu apa itu? Huzaifi, ya, sahabat Nabi. Bayangin, tidak ada magom tertinggi kecuali setelah Allah, Rasulullah, dan orang tua kita beserta para sahabat-sahabat Nabi. Mudah-mudahan seperti sahabat Nabi yang bernama Huzaifi, ya, bagaimana solehnya, bagaimana dekatnya dengan Nabi, bagaimana cintanya dengan Nabi Muhammad, bagaimana mengorbankan dirinya untuk agama Allah, ya. Jadi itu. Jadi hidup kita jangan jauh dari agama. Maka dari itu keluarga kita dijaga. Kalau punya anak sudah sholat belum? Bapak sudah sholat belum? Ibu sudah sholat belum? Kalau belum, mari sholat berjamaah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Bismillahirrahmanirrahim baca dulu apa? Sebelum baca Alhamdulillahirabbil alamin, baca apa dulu? Dalam hati baca apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Hidup dan mati ini yang jarang kita nggak tahu. Hidup dan mati kita untuk Tuhan, untuk Allah. Hidup dan mati kita untuk agama kita, Islam. Makanya bukan hal yang lumrah kalau pemimpin-pemimpin kita berani menghabisi rakyatnya. Iya, secara tidak langsung menaikkan harga BBM, menaikkan harga makanan, menaikkan harga sembako. Itu membunuh secara perlahan rakyat-rakyat yang nggak mengerti ini. Mati lama-lama, mati seperti tanaman yang tidak disirami oleh air. Maka dari itu, yang bisa membentengin kita, yang bisa menyelamatkan negara kita, orang yang takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Kok mesti takut sama Allah, Bib? Iya, karena sampean kalau tidak takut sama Allah, pasti sampean berani sama manusia. Bener nggak? Berani, apalagi orang kaya, Bu. Kepala kamu dibayar berapa? Itu orang kaya. Iya. Belum pernah teman sama orang kaya sih. Kejam. Apalagi pejabat-pejabat yang bukan Islam, liberal, yang agamanya bukan Islam, kejam. Itu orang Islam tuh bantai aja.
Benar, benar. Kita habisi aja itu di orang bodoh-bodoh. Kalian belum pernah kumpul di forum itu kan? Coba pura-pura pakai dasi, pakai celana matching, pakai jas, pakai sepatu mengkilat, duduk di tempat-tempat mereka yang anti sama Islam. Kejam. Makanya kita mau bersaing sama mereka, kita harus sekolah. Sekolah bagaimana? Makanya jangan takut. Kalau santri Nurul Iman mencalonkan dirinya menjadi kepala desa, jangan takut, maju, punya ijazah, sodorkan. Mau jadi kepala desa, punya ijazah S1, sodorkan. Jangan malu-malu kucing, lama-lama jadi bangkai kucing. Jangan takut-takut, lama-lama jadi penakut. Harus punya jati diri, harus punya tujuan. Inna sholati wa nazuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mati dan hidup karena Allah. Sudah sejauh mana kalian membantu agama Allah? Saya mau tanya. Sholat, alhamdulillah. Nggak sholat, berkurang. Jadi mari sama-sama kita kuatkan iman kita. Di sini sudah beriman, semua sudah pada Islam kita. Kita kuatkan iman kita, Islam kita. Mudah-mudahan kita di dunia selamat sampai di surga bersama Allah dan Rasulullah. Kita selamat bergandengan dengan Nabi Muhammad. Mesti ada yang dilakukan perbuatan baik di dunia, karena perbuatan baik itulah yang akan menyelamatkan kita untuk di akhirat nanti. Mudah-mudahan bermanfaat, karena masih ada lagi satu yang ceramah. Karena mudah-mudahan intinya pada hari ini hujan rahmat, hujan berkah, barakah Huzaifi. Karena banyak orang yang datang mendoakan, malaikat kumpul di sini. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan. Yang tadinya tidak ada uang, dirizkinya diluaskan. Yang tadinya hajat-hajatnya, cita-citanya diluaskan, dikabulkan cita-citanya oleh Allah. Yang tadinya sakit diberi kesembuhan, dibuang penyakitnya. Yang tadinya umurnya pendek dipanjangkan umurnya. Yang tadinya hidupnya sial diberikan kemudahan, diberikan kemuliaan, diberikan keberkahan, diberikan jauhkan daripada kesialan. Yang tadinya hidupnya madesu, masa depannya suram, dicerahkan masa depannya menjadi orang yang bersinar di tengah masyarakat. Dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bermanfaat hidupnya, menjadi orang-orang yang dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah cinta kita kepada Allah, berkah cinta kita kepada Nabi Muhammad, berkah cinta kita kepada agama Islam. Kok ISIS? ISIS itu bikinan Yahudi. Karena sejarahnya Islam itu baik dari zaman dulu. Tidak seperti agama-agama lain. Belanda masuk bunuh orang, Perancis masuk bunuh orang, Inggris masuk bunuh, jajah, namanya penjajah. Masuk agama itu, agama Belanda, agama Inggris. Mereka menghancur adukkan agama Islam. Islam tidak membunuh orang. Tidak ada sejarahnya menjajah, bawa senapan ke Indonesia, bawa kapal VOC datang dari Belanda, membawa senapan 18.000 orang di dalam satu kapal, membunuh nenek moyang kalian. Nenek moyang kalian pernah dibunuh dulu sama zaman Belanda, sama Jepang. Mari sama-sama kita jauhi agama Belanda, kita jauhi agama Inggris, kita jauhi agama-agama yang dulu pernah membunuh, yang membantai, yang menjajah. Karena ajaran Islam rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad memegang tangan kepala anak-anak kita, mendoakan menjadi anak-anak yang baik, merangkul kita dari kegelapan kebodohan menuju jalan yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang baik di sisi umat manusia dan baik di sisi Allah. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.